Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat petang. Senang sekali kami Dialog Khusus bisa hadir kembali menjumpai Anda untuk edisi kali ini bersama saya Milu Faiza. Pemirsa, tahukah Anda bahwa setiap tanggal 29 Mei senantiasa diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional, dan tahun 2012 ini adalah peringatan yang ke-17 kalinya. Tentu banyak harapan di Hari Lanjut Usia Nasional ini, utamanya ketika ada harapan ada harmoni antara 3 generasi dalam satu keluarga, dan tentu saja berbagai program yang mendukung keberadaan para lansia ini dibutuhkan dan senantiasa dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peringatan Hari Lansia Nasional di tanggal 29 Mei kemarin, dan nanti akan terus bergulir sampai beberapa waktu ke depan, kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio JTV. Di samping saya, pemirsa, sudah hadir ada Pak Suryadi. Beliau merupakan Wakil Ketua 4 Komisi Daerah Lansia Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Pak Suryadi, apa kabar? Baik. Terima kasih banyak sudah bergabung di JTV. Ini sekarang sedang mempersiapkan nanti puncak acara Hari Lanjut Usia Nasional di Jawa Timur, begitu ya? Tanggal berapa, Pak? Rencana tanggal 16 Juni. Di Sabtu. Baik, kemudian di samping Pak Suryadi juga hadir pemirsa ada Pak Jumadi Ramlan SH. Beliau merupakan Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Pak Jumadi. Selamat malam. Terima kasih juga sudah hadir di JTV. Sama-sama, alhamdulillah. Dan di samping Pak Jumadi hadir juga pemirsa Pak Setio Budi. Beliau merupakan Kepala UPT PSLU atau Pelayanan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur yang ada di Magetan, betul Pak ya? Betul. Di Jawa Timur sendiri kalau tidak salah selain di Magetan ada 6 lagi di daerah lain gitu. Ya. Oke. Seluruhnya 7 di Provinsi Jawa Timur begitu. Saya ke Pak Suryadi terlebih dahulu. Ini ada Komisi Daerah Lansia di Provinsi Jawa Timur. Ya. Sebenarnya tugas utamanya apa nih Pak, Komisi Daerah Lansia ini? Ya, Komisi Daerah Lanjut Usia Jawa Timur yang sekarang ini itu dibentuk tahun 2010 dan masa baktinya sampai 2013, jadi tahun depan. Tugas yang paling utama sebenarnya ada 2, yaitu membantu Pemda, Bapak Gubernur dalam hal ini, dalam mengkoordinasikan semua program pelayanan terhadap lansia. Untuk dimaklumi, lansia Jawa Timur itu tahun 2009 itu jumlahnya di atas 4 juta, kurang lebih 4,2 juta lah kira-kira. Di seluruh Jawa Timur ya? Seluruh Jawa Timur. Nah, tugas pokok yang kedua adalah membantu dalam hal penyusunan kebijakan-kebijakan Bapak Gubernur yang diperlukan dalam peningkatan pelayanan terhadap para lansia ini. Itu 2 tugas yang paling utama dari Komda. Oke. Nah, 29 Mei ini ditetapkan sebagai Hari Lansia Nasional. Betul. Begitu. Ya, ini benar. apa sih yang melatar belakangnya sehingga 29 Mei lah yang ditetapkan sebagai Hari Lanjut Usia Nasional? Ya, memang ada sejarahnya, Mbak. Jadi 29 Mei tahun 1945 itu sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini badan yang tertinggi pada waktu itu. Sidangnya dipimpin oleh seorang anggota yang paling tua, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada waktu memimpin sidang, beliau ini sudah berusia 66 tahun. Nah, sidang awal tanggal 29 Mei itulah yang memulai membicarakan mengenai dasar negara. Berturut-turut 29, 30 sampai dengan tanggal 1 Juni pada saat Bung Karno mendapat giliran menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara, lahir Pancasila. Jadi tanggal 29 Mei itu di samping sebagai penghormatan terhadap ketua sidang, yaitu Dr. Rajiman itu seorang yang sudah lanjut usia tapi masih mampu memimpin badan yang pada waktu itu sangat menentukan kemerdekaan. Di samping itu juga secara tidak langsung terkait dengan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Iya. Nah, kalau Pak Jumadi sendiri untuk skup Jawa Timur sendiri, apa sih harapannya ketika tanggal 29 Mei ini selalu diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional? Apa yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sendiri, Pak Jumadi? Ya, pada dasarnya pemerintah itu kan secara umum itu kan membangkitkan partisipasi masyarakat. Jadi
Jadi pemerintah menstimulir saja termasuk di dalam peringatan Hari Lanjut Usia ini. Kita harapkan masyarakat baik secara individu, keluarga maupun kelompok-kelompok bahkan organisasi sosial bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang membahagiakan ya, bagi para lansia ya. Karena mereka ini sudah berjuang ya, sudah melakukan segala daya upaya. Apalagi kalau dulu ya sudah mengorbankan jiwa, raga, darah dan sebagainya untuk mencapai kemerdekaan ini. Kemudian kita juga lahir ya karena pengorbanan orang tua kita, maka sepatutnya lah mereka kita bahagiakan, kita sayangi, kita hargai dan kita hormati. Nah, inilah hendaknya menjadi gerakan seluruh masyarakat, dimulai dari keluarga, kelompok ya sampai ke yang lebih luas. Kalau Jawa Timur sendiri ada acara apa saja Pak dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ini? Ya, secara umum itu biasanya kita jalan sehat, senam, kemudian ada bakti sosial, pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Itu secara umum yang bersifat rekreatif dan pembagian mereka ya. Ini sudah beberapa berjalan dilakukan oleh misalnya komponen masyarakat itu BK3S, Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Badan Koordinasi Kegiatan Kesehatan Sosial itu di Tenggili sana, itu secara mandiri menghadirkan 1.500 ya para lansia, diajak senam, jalan sehat, kemudian lomba paduan suara, kemudian ada lomba senam, ada pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Kemudian secara umum juga kita mengharapkan masyarakat maupun organisasi itu bisa melaksanakan yang namanya home care ya. Home care itu dikoordinasi oleh satu organisasi, kemudian melayani para lansia yang terlantar ya, tapi masih ada di lingkungan keluarganya ya, mungkin karena kesibukannya atau memang dia tinggal seorang diri. Jadi di situ organisasi itu membentuk satuan tugas ya atau gugus relawan untuk mendatangi rumah-rumah itu ya, untuk memberikan pelayanan-pelayanan. Kalau di Jawa Timur ada berapa banyak organisasi semacam itu, Pak? Kalau yang sudah paling mantap dan itu nasional sifatnya, yang sudah mendapat penilaian terbaik itu satu, yaitu BK3S Jawa Timur, itu melayani 50 lanjut usia dengan pendampingnya sebanyak 25 orang. Itu merata di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur atau masih belum? Itu gitu salah satu yang kita harapkan, belum. Jadi termasuk UPT ini, itu juga di samping melakukan pelayanan di dalam panti, diharapkan UPT juga melakukan pelayanan di luar panti, home care, dengan mendatangi mereka yang tidak mungkin ditampung di UPT karena kapasitas yang terbatas, anggaran yang terbatas dan sebagainya. Dan ini menggali potensi masyarakat yang lain ya, berupa sumbangan-sumbangan ya, dari masyarakat kemudian diarahkan ke sana. Nah ini Pak Setia Budi sendiri kan Kepala UPT Lansia yang ada di Magetan ya, punya Provinsi Jawa Timur. Ini sebenarnya apa permasalahan-permasalahan apa saja yang sering dihadapi oleh UPT yang ada di Magetan ini, Pak? Permasalahan-permasalahan itu sebenarnya kan lanjut usia itu baik di UPT maupun yang ada di luar, yang tanda petik bahwa lansia terlantar itu adalah sama. Dapat dikatakan bahwa permasalahan-permasalahan yang ada adalah permasalahan mungkin saja permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan fisiologis, permasalahan mental, dan permasalahan biologis. Dalam arti pengertian di sini permasalahan biologis bahwa para lanjut usia itu secara fisik sudah banyak menurun, secara fisik banyak menurun. Tapi ada tidak upaya-upaya yang dilakukan oleh UPT misalnya untuk bisa meningkatkan harapan hidup atau kualitas hidup dari para lansia? Bahwa di UPT itu ada program untuk mengentaskan para lanjut usia terlantar di sini. Dengan beberapa program sesuai dengan permasalahan yang ada. Di sini ada program bimbingan fisik. Maksudnya bimbingan fisik di sini para lanjut usia ini terpenuhi makanan yang bergizi, terpenuhi sandang, terpenuhi papan, terpenuhi kesehatan dengan pemeriksaan secara rutin baik oleh poliklinik yang ada di dalam UPT maupun rujukan
di rumah sakit. Program itu hanya berlaku bagi para lansia terlantar yang ada di bawah UPT yang ada di Magetan saja, begitu ya? Itu secara keseluruhan, program itu adalah UPT PSLU miliknya Dinas Sosial Provinsi adalah itu sudah tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam pelayanan para lanjut usia yang ada di UPT. Program-program yang dijalankan oleh UPT ini sudah mengakomodir tidak? Kan tadi kalau dari Komda Lansia juga ada program-program yang diharapkan bisa diaplikasikan kepada para lanjut usia begitu. Ini sudah teraplikasikan belum? Sesuai dengan harapan para lanjut usia belum, Pak? Ya. Program-program pelayanan kepada lanjut usia itu tersebar di banyak sekali instansi pemerintah maupun di organisasi sosial kemasyarakatan. Tadi Pak Jumadi menyebutkan antara lain BK3S. Itu salah satu organisasi yang juga melakukan pelayanan langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan para lansia. UPT itu salah satu bagian aja, karena UPT ini adalah perangkat dari pemerintah. Gitu. Tapi di luar itu, kalau UPT total se-Jawa Timur itu hanya mampu melayani kurang dari 1.000 orang ya. 7 UPT hanya melayani sekitar hanya mampu 1.500-an. Berapa? 1.500. Taruhlah 1.500. Padahal jumlah lansia kita itu 4 juta lebih. Nah, di antara sekian juta itu ada beberapa ratus ribu yang mungkin termasuk lapisan yang paling bawah. Gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan UPT itu memang baru merupakan sebagian daripada program pelayanan lansia secara keseluruhan. Yang kalau kita merefer ke undang-undang misalnya atau Perda Jawa Timur, Perda mengenai lansia, itu ada 8 jenis pelayanan yang harus diselenggarakan untuk melayani kebutuhan lansia. Keagamaan, kesehatan, pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja, bantuan hukum, dan seterusnya. Kesempatan kerja juga termasuk di dalamnya begitu ya. Artinya kan memang lansia yang ada sekarang ini diharapkan tetap punya produktivitas yang maksimal begitu sesuai dengan kemampuan mereka. Sesuai dengan kemampuan. Seperti apa kira-kira program yang dilaksanakan untuk bisa meningkatkan produktivitas mereka nih Pak Supriyadi? Yang paling dekat saja misalnya yang pernah terjadi, pernah saya monitor itu Dinas Kominfo misalnya. Itu punya program pelatihan komputer gratis bagi para lansia. Tapi tentunya ini lansia yang kelompok tertentu gitu ya. Nah, tapi di luar itu yang kalau kita lihat wilayahnya di wilayah pedesaan misalnya, itu ada instansi pemerintah yang memberikan bantuan ekonomis produktif yang sekaligus juga memberikan latihan kepada penerima bantuan. Tapi setelah misalnya mereka sudah mendapatkan pelatihan komputer misalnya, lantas mau diapakan ya? Apakah mereka hanya sekedar mendapatkan pelatihan komputer, setelah itu sudah, atau ada tindak lanjut yang akan dilakukan nanti? Tapi break sejenak ya Pak Suryadi dan Bapak-Bapak yang lain, kita harus ke iklan terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Jangan lupa juga nanti di segmen ketiga Anda bisa bergabung bersama kami. Kami akan kembali usai pariwara berikut.